Update terbaru kasus kematian Arya Darupangayunan per 29 Juli tahun 2025. Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri, Arya Darupangayunan, telah mencapai titik terang setelah penyelidikan intensif selama 3 minggu. Berikut rangkuman temuan terbaru yang dirilis oleh Polda Metro Jaya dan tim forensik. Penyebab kematian: mati lemas akibat gangguan oksigenasi pada saluran napas atas, hidung, dan mulut. Arya ditemukan terlilit lakban kuning, menyebabkan gangguan pertukaran oksigen. Tidak ditemukan penyakit dalam organ tubuh, racun, alkohol, atau narkoba. Hasil otopsi dan forensik, luka lecet dan memar ditemukan di pipi, leher, dan lengan. Luka pada bibir bagian dalam terjadi saat Arya masih hidup, menandakan kematian bukan instan. Tidak ada resapan darah di otot leher, namun ditemukan busa merah muda di batang tenggorok, indikasi mati lemas. DNA pada lakban dan barang bukti hanya milik Arya. Kesimpulan polisi: tidak ada keterlibatan pihak lain atau indikasi tindak pidana. CCTV menunjukkan Arya sempat naik ke rooftop gedung Kemlu selama 1 jam 26 menit malam sebelum kematian. Tas yang dibawa ke rooftop tidak dibawa turun, menimbulkan spekulasi tentang aktivitas terakhir. Kamar kos ditemukan terkunci dari dalam dengan 3 lapis kunci, memperkuat dugaan bunuh diri. Analisis tambahan: polisi menyita 103 barang bukti dan memeriksa 24 saksi. Tidak ditemukan ancaman fisik, psikis, atau digital terhadap Arya. Komnas HAM dan Kompolnas ikut mengawasi proses gelar perkara untuk memastikan transparansi. Respons publik terhadap kesimpulan polisi dalam kasus Arya Darupangayunan. Berdasarkan berbagai laporan media hingga 30 Juli tahun 2025, keraguan publik cukup signifikan terhadap kesimpulan polisi bahwa tidak ada pihak lain yang terlibat dalam kematian Arya Daru. Berikut gambaran respons masyarakat dan keluarga. Bintang sikap keluarga. Keluarga Arya secara konsisten menolak kesimpulan bahwa ia bunuh diri. Kakak ipar, Meta Bagus, menyatakan bahwa Arya bukan sosok yang menunjukkan tanda-tanda depresi atau niat mengakhiri hidup. Keluarga mempertimbangkan untuk menunjuk kuasa hukum dan meminta masyarakat ikut mengawal kasus ini dengan empati dan objektivitas. Reaksi masyarakat dan tetangga. Tetangga dan kerabat di Yogyakarta menyatakan syok dan meragukan hasil otopsi serta kesimpulan polisi. Banyak yang merasa penjelasan polisi belum cukup menjawab kejanggalan dalam kasus ini, seperti kondisi lakban dan posisi tubuh Arya saat ditemukan. Narasi media dan komentar publik, media sosial, dan forum diskusi menunjukkan beragam spekulasi dan ketidakpuasan terhadap hasil penyelidikan. Beberapa tokoh masyarakat dan aktivis HAM menyerukan transparansi lebih lanjut dan audit independen terhadap proses investigasi. Langkah lanjutan yang dapat ditempuh polisi dalam kasus Arya Darupangayunan. Meski Polda Metro Jaya telah menyatakan tidak ditemukan unsur pidana dalam kematian Arya Daru, banyak pihak termasuk keluarga dan publik masih meragukan kesimpulan tersebut. Untuk menjaga kredibilitas dan transparansi, berikut beberapa langkah strategis yang bisa dipertimbangkan oleh kepolisian. 1. Audit investigasi independen. Libatkan Komnas HAM, Kompolnas, atau lembaga independen lain untuk meninjau ulang proses investigasi. Audit ini bisa mencakup prosedur olah TKP, analisis forensik, dan penanganan barang bukti. 2. Penelusuran digital forensik lanjutan. Temukan dan analisis ponsel Arya yang hingga kini belum ditemukan.
Audit jejak digital seperti email, pesan, dan pencarian online untuk mengungkap motif atau komunikasi terakhir. 3. Rekonstruksi psikologis dan sosial. Lakukan profiling psikologis berbasis wawancara dengan keluarga, rekan kerja, dan lingkungan sosial. Telusuri riwayat tekanan mental atau konflik profesional yang mungkin relevan. 4. Pemeriksaan ulang barang bukti. Verifikasi kembali DNA pada lakban dan plastik yang melilit wajah Arya. Uji kemungkinan kontaminasi silang atau kesalahan prosedural dalam pengumpulan bukti. 5. Rekonstruksi kronologi visual. Buat timeline. Visual dari aktivitas Arya 48 jam sebelum kematian, termasuk kunjungan ke Grand Indonesia, aktivitas di rooftop gedung Kemlu, perjalanan kembali ke kos. 6. Perlindungan saksi potensial. LPSK telah menyatakan siap memberikan perlindungan jika ada saksi yang ingin bersuara. Polisi bisa aktif mendorong saksi untuk mengajukan permohonan jika memiliki informasi penting. Kemungkinan skandal besar jika kematian Arya Daru adalah pembunuhan. Jika kematian Arya Daru Pangayunan terbukti merupakan pembunuhan, maka potensi skandal yang menyertainya bisa sangat besar dan berdampak luas. Beberapa analis dan tokoh hukum telah mengemukakan teori yang mengarah ke kemungkinan keterlibatan kekuasaan dan informasi sensitif. 3 teori utama versi Bambang Wijojanto BW, mantan pimpinan KPK ini menyebutkan 3 motif kuat yang bisa menjelaskan mengapa Arya dibunuh, menyimpan rahasia bernilai tinggi. Arya diduga memiliki informasi yang, jika terbongkar, bisa menimbulkan dampak besar. Hilangnya ponsel korban memperkuat dugaan adanya upaya penghilangan bukti. Mengetahui skandal pejabat, Arya mungkin sedang menindaklanjuti kejahatan atau mengetahui perilaku menyimpang pejabat. Bisa berasal dari internal Kemenlu atau institusi lainnya. Dianggap agen intelijen, ada kemungkinan Arya dicurigai sebagai agen rahasia oleh pihak tertentu. Jika benar, ini bisa menyangkut konflik antar lembaga atau bahkan antar negara. Analisis tambahan dari kriminolog dan IPW, Hanifah Hasnawai, menyebut kemungkinan pembungkaman karena Arya menyimpan informasi diplomatik sensitif. Sugeng Teguh Santoso EPW menilai lilitan lakbar bisa menjadi simbol pembungkaman, bukan sekadar metode bunuh diri. Potensi skandal. Jika pembunuhan ini terbukti, bisa mengungkap penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi struktural, menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap institusi negara, memicu audit besar-besaran terhadap sistem keamanan diplomatik dan intelijen, berpotensi menjadi isu internasional, terutama jika terkait dengan misi luar negeri atau hubungan bilateral.